Romo dan teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, Father Cornel. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tema dan tulisan saya dengan judul Menanam dan Merawat yang berkelanjutan, asketisme ekologis terlupakan dalam evangelisasi Kristiani. Kita akan melihat mengenai pendahuluan. Yang pertama, tentang mission statement dari Yesus ketika setelah Yesus bangkit, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berpesan kepada para muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mission statement ini menjadi poin dasar, titik tolak bagi saya dalam tulisan ini, dalam presentasi ini, untuk melihat bahwa sasaran dari misi selama ini tampaknya terkesan parsial, karena hanya ditujukan kepada manusia, dan aspek segala makhluknya ini tampak terlupakan dan bahkan luput dari perhatian, dari perhatian gereja. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang pertobatan ekologis. Mengenai pertobatan ekologis yang digaungkan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si, penting kita mengenal mengenai bentuk-bentuk dosa. Dan dalam konteks pertobatan ekologis, dosa-dosa yang bisa saya sebutkan di sini adalah soal kerakusan dan kemalasan. Kerakusan ini menyentuh soal mental konsumtif yang masif dari semua manusia selama hidupnya, yang berkontribusi terhadap kerusakan alam. Dosa yang kedua soal kemalasan. Mental konsumtif yang masif ini kemudian menggiring manusia pada mental malas, sikap malas, taunya hanya mau mengkonsumsi tetapi tidak mau bertanggung jawab. Misalnya, kita boleh menggunakan apa saja di alam ini, tetapi malas untuk memikirkan dan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan proses regenerasi di alam ini. Ini dua pendahuluan yang coba saya angkat dalam presentasi ini. Yang berikut mengenai gaya hidup ekologi yang berkelanjutan, ini tentang pengalaman dan perjalanan saya selama beberapa bulan ini soal menanam, soal menanam dan merawat. Ini dua gaya hidup ekologi yang saya hidupi, dan prinsip saya dalam gaya hidup ekologi ini adalah yang berkelanjutan atau sustainable. Jadi menanam dan merawat dalam hal ini saya lakukan dengan prinsip sustainable, di mana semuanya dilakukan dengan cara organik, dari mulai menanam kemudian sampai merawatnya dengan cara organik. Mulai dari mempersiapkan lahan, itu juga secara organik. Kemudian pembuatan media tanam juga secara organik, karena polybag yang saya gunakan adalah polybag bukan dari plastik tetapi dari daun pisang, ramah lingkungan dan tidak menambah jumlah sampah plastik. Kemudian pemilihan bibit, kemudian proses penanaman. Yang kedua mengenai merawat juga saya lakukan dalam prinsip berkelanjutan, sustainable. Misalnya pemberian pupuk, tidak ada pupuk kimia yang saya berikan, tapi yang saya gunakan adalah seluri. Dan kebetulan di tempat saya tinggal sekarang ini ada tempat pembuatan seluri atau pupuk cair, dan seluri ini adalah hasil penguraian dari sisa-sisa makanan atau sampah-sampah organik, dan kemudian diurai, dan cairan atau air yang keluar dari itu yang digunakan sebagai pupuk. Ini mengenai gaya hidup ekologi yang saya hidup selama ini. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya mencoba melihat asketisme ekologis dan evangelisasi Kristiani. Yang pertama kita akan melihat mengenai asketisme ekologis. Dalam asketisme ekologis ini, sebelum itu saya mau menyimpulkan bahwa dari dua gaya hidup ekologis tadi, itu saya masukkan dalam kategori asketisme ekologis. Soal mengapa dua gaya hidup ekologi ini saya masukkan dalam kategori asketisme ekologis, itu nanti kita akan melihat soal penjelasannya. Dalam asketisme ekologis, yang pertama kita melihat mengenai pertobatan ekologis yang digaungkan oleh Paus Fransiskus. Ini soal perubahan paradigma, pertobatan ini soal perubahan paradigma. Kemudian perubahan paradigma yang seperti apa?
saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Patriark Bartolomeus. Perubahan paradigma yang pertama adalah mengganti mental konsumsi dengan pengorbanan. Ini soal perubahan paradigma. Mengganti mental konsumsi dengan pengorbanan. Yang kedua, mengganti keserakahan dengan kemurahan hati. Yang ketiga, mengganti pemborosan dengan semangat berbagi. Dan yang keempat, ini berbicara soal sebuah asketisme ekologis, yang berarti belajar untuk memberi dan tidak hanya berpantang. Dari dua gaya hidup ekologi tadi, soal menanam dan merawat dengan prinsip berkelanjutan, ini ketika saya melakukan dua hal ini, saya merefleksikan bahwa ketika saya menanam dan merawat, saya melakukan 4 hal ini. Soal perubahan paradigma. Kemudian asketisme ekologis ini juga merupakan sebuah undangan untuk gereja, bahwa ketika menghadapi masa prapaskah, bentuk mati raga kita lebih pada berpantang dan juga melakukan tindakan karitatif, tetapi masih sebatas pada manusia. Kita berpantang, tetapi tindakan karitatif kita hanya untuk manusia, kita tujukan kepada manusia. Dan unsur segala makhluk yang ada dalam mission statement tadi luput dari apa yang kita hidupi. Jadi asketisme ekologis ini menurut hemat saya merupakan suatu tawaran, undangan bagi gereja untuk merubah paradigma, bahwa dalam masa prapaskah kita tidak hanya berpantang. Dalam masa prapaskah kita juga tidak hanya menjadi vegetarian atau menjadi vegan. Jadi vegetarian, tidak makan daging. Ini tidak cukup. Apakah ini jelek? Tidak. Menurut saya tidak. Tapi ini tidak cukup. Perubahan paradigma, yakni belajar untuk memberi dan tidak hanya berpantang. Memberi dalam hari ini dalam gaya hidup ekologi yang saya pilih tadi, menanam dan merawat. Inilah soal perubahan paradigma, belajar memberi, menanam dan merawat. Yang berikut kita melihat tentang evangelisasi Kristiani. Kembali lagi bertitik tolak dari mission statement dalam Markus 16:15. Unsur asketisme ekologis sekali lagi terlupakan dalam wacana evangelisasi Kristiani, karena dengan alasan tadi bahwa kadang kita memang harus jujur mengakui dan mengatakan bahwa target misi kita masih terbatas pada manusia. Oleh karena itu dikatakan bahwa misi kita kadang parsial, karena unsur segala makhluknya itu belum tersentuh. Yang kedua, diskusi kita mengenai ekosistem sebagai metafora untuk gambaran gereja, ini merupakan langkah awal yang tepat. Ini merupakan langkah awal yang sangat tepat. Karena dalam suatu ekosistem kita meyakini nilai-nilai pertumbuhan, adaptasi, evolusi, kreativitas dan keterhubungan, sebagaimana yang sudah kita diskusikan. Tujuan dari semuanya ini adalah untuk suatu tatanan hidup yang lebih baik, atau saya bisa sebutkan sebagai keselamatan. Oke, kalau berbicara mengenai keselamatan yang menyeluruh, kalau dalam konteks asketisme ekologis dan dalam kaitannya dengan evangelisasi Kristiani, keselamatan yang menyeluruh itu baik keselamatan di dunia semasa kita hidup maupun sesudah kematian. Ini adalah paham keselamatan dalam Kristiani. Allah tidak hanya meraja di dalam hati manusia, melainkan juga dalam seluruh ciptaannya. Sejak dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan, sejak awal Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ini menjadi titik tolak bagi kita dalam permenungan ini. Kemudian konsekuensinya adalah mewartakan Injil kepada segala makhluk. Itu berarti bahwa memelihara kehidupan ini dan menjaga hidup semua makhluk, menjaga hidup semua bentuk kehidupan atau segala makhluk. Ini konsekuensinya. Kemudian kita melihat dalam Evangelii Gaudium, seruan apostolik Paus Fransiskus, khususnya dalam artikel 24, Paus Fransiskus memberikan visi dan misi eklesiologi secara lebih utuh, di mana dia menyebutkan soal perubahan perutusan gereja, yakni gereja yang bergerak keluar. Apa itu gereja yang bergerak keluar?
gereja diundang untuk keluar dari zona nyaman, yakni dari asumsi-asumsi yang keliru dan parsial. Kalau kita melihat bahwa penafsiran sepanjang sejarah, misalnya dalam tulisan Lynn White, kita juga bisa melihat bahwa orang kemudian mempersalahkan budaya Yudeo-Kristiani dengan tafsiran terhadap teks kejadian itu. Dan menurut kita bisa melihat secara cermat bahwa ini merupakan penafsiran yang parsial tentu saja. Kemudian dalam visi eklesiologi itu Paus Fransiskus mengatakan bahwa murid-murid Kristus pergi dan menjumpai mereka atau dalam tanda petik yang lain yang tersingkir di persimpangan-persimpangan jalan. Dan tersingkir di persimpangan-persimpangan jalan ini dalam arti tertentu dapat diartikan sebagai situasi ambang batas dari setiap bentuk kehidupan atau situasi ambang batas dari segala makhluk. Kemudian kita melihat tugas evangelisasi itu apa? Tugas evangelisasi salah satunya adalah menemani kemanusiaan. Itu dalam Evangelii Gaudium artikel 24 dikatakan seperti itu, bahwa tugas evangelisasi adalah salah satunya menemani kemanusiaan. Kemanusiaan ini seperti apa ya? Kemanusiaan yang menyentuh soal dimensi keberadaannya. Ini berbicara soal bentuk kehidupan. Dalam bentuknya yang paling sederhana adalah hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri. Kemudian kita mencoba melihat hubungan antar asketisme ekologis yang berkelanjutan tadi dan evangelisasi. Yang pertama, tugas perutusan dari Tuhan mencakup panggilan untuk bertumbuh dalam iman. Seperti yang kita ketahui, nilai pertumbuhan menjadi salah satu nilai yang ada dalam ekosistem kita. Ketika kita mengatakan ekosistem itu sebagai metafora untuk gambaran gereja. Kemudian gereja sebagai ekosistem memerlukan suatu pembinaan berkelanjutan dan pendewasaan. Itu dalam Evangelii Gaudium juga dikatakan. Sebagaimana asketisme ekologis ya, seperti yang gaya hidup ekologis yang saya pilih menanam dan merawat, yang berkelanjutan menuntut adanya pertumbuhan. Maka pewartaan pertama atau kerigma, dan ini saya kaitkan dengan kerigma. Asketisme ekologis ini ujung-ujungnya saya kaitkan dengan salah satu cara hidup menggereja, yakni kerigma. Kerigma atau pewartaan pertama. Pewartaan pertama ini perlu dipertimbangkan soal pembinaan yang berkelanjutan. Orang tidak hanya menanam, tapi orang berpikir soal pertumbuhan dan perawatannya. Kemudian dalam evangelisasi mempersiapkan lahan seperti menanam. Ketika tahap yang paling pertama dalam kegiatan menanam adalah mempersiapkan lahan. Dan dalam konteks evangelisasi, mempersiapkan lahan adalah tindakan mendesain dan menanam suatu komunitas kehidupan. Dan dalam Evangelii Gaudium artikel 164 dikatakan bahwa peran evangelisasi adalah untuk pendalaman kerigma atau pewartaan pertama ini. Ini Paus Fransiskus mengatakan demikian. Kemudian dalam kerangka asketisme ekologis, benih itu saya analogikan sebagai suatu pewartaan pertama atau kerigma. Dan cara untuk mendukung pertumbuhannya adalah melalui cara-cara organik ya, dengan prinsip yang berkelanjutan atau sustainable. Kemudian dalam kerangka tugas perutusan atau evangelisasi, kerigma atau pewartaan pertama ini diperdalam. Proses pendewasaan dan penumbuh kembangannya melalui katekese. Tugas perutusan, dalam kerangka tugas perutusan, kerigma ini diperdalam dan dikembangkan melalui katekese. Kemudian ini berbicara soal hubungan ya. Jadi poin-poin ini berbicara soal hubungan antara asketisme ekologis dan evangelisasi Kristiani. Dalam poin ini, dalam kerangka asketisme ekologis, sarana yang digunakan adalah pendidikan ekologis. Sedangkan dalam kerangka evangelisasi, sarana yang digunakan adalah dengan pewartaan iman. Kemudian kita melihat soal tujuan. Hubungan ini kemudian kita melihat soal tujuan. Tujuan dalam asketisme ekologis adalah membangun komunitas iman yang secara ekologis berkelanjutan. Ini dalam konteks asketisme ekologis. Sedangkan tujuan dalam evangelisasi Kristiani adalah menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Ini dituliskan juga, diungkapkan juga oleh Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium.
Dan terakhir, ketika saya mencoba untuk membandingkannya, saya mencoba untuk membuatnya dalam bagan ya, secara sederhana. Ini menurut pemahaman saya ya, saya mencoba untuk secara sederhana antara asketisme ekologis dan evangelisasi Kristiani. Yang pertama soal objek ya. Dalam asketisme ekologis, objeknya adalah benih tanaman. Sedangkan analoginya dalam evangelisasi Kristiani, kerikma atau pewartaan pertama. Kemudian cara dalam asketisme ekologis adalah menanam dan merawat. Ini saya pilih ya, dari gaya hidup ekologi yang berkelanjutan. Sedangkan dalam evangelisasi Kristiani, caranya adalah melalui pewartaan atau evangelisasi. Kemudian sarana. Dalam asketisme ekologis, sarana untuk menumbuh kembangkan itu adalah melalui pendidikan ekologis. Sedangkan dalam evangelisasi Kristiani melalui katekese iman. Dan terakhir mengenai tujuan, dalam asketisme ekologis tujuannya adalah membangun suatu komunitas iman hidup dan secara ekologis berkelanjutan. Sedangkan dalam evangelisasi Kristiani tujuannya adalah menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan ini merupakan hubungan yang bisa saya simpulkan secara sederhana menurut pemahaman dan daya tangkap saya tentang uraian-uraian yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Demikian Romo dan teman-teman presentasi saya hari ini, semoga bisa membantu. Kritikan dan masukan, diskusi sangat terbuka untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.